Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani a'adillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur yang patut kita syukuri ini di saat pandemi virus corona yang demikian dahsyat yang melanda dunia saat ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita harus berjauhan, tapi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lewat media yang patut kita syukuri ini. Ikhwani a'adzubillah wa iyyakum. Setelah 1 bulan lebih ya, kita diisolasi atau berada di dalam rumah kita masing-masing. Yang bekerja pun kita sudah bekerja dari rumah. Maka tidak terasa ya. Halo, Afwan. Ada apa? Ya. Afwan yang hostnya kalau bisa yang baru masuk di mute semua ya suaranya, jadi nggak ada suara-suara yang lain karena itu mengganggu konsentrasi juga. Ya. Ada yang angkat tangan siapa Abu Rilis? Ada yang angkat tangan Abu Rilis siapa? Abu Rilis ada yang angkat tangan? Enggak. Ya. Afwan yang baru masuk tolong atau hostnya dikembalikan ke Anda juga. Iya ya Ustaz. Afwan hostnya balikin ke Anda aja deh, nanti Anda yang ngatur kalau masih apa namanya? Masih itu ya. Anda dijadiin host aja, nanti Anda sekalian kontrol deh. Ya. Oke, Anda yang kontrol sekarang. Karena masih banyak mute-nya atau banyak yang suara masuk. Nah, ini Anda off-kan semua. Ini screen siapa ya? Ini kayaknya ada yang tadi dibagi ini nih. Afwan sebentar ya, kita keluar dulu sebentar. Iya ya, baik Ustaz. Bentar sih, Anda stop dulu. Ini ada yang masuk lagi nih. Ya, balik lagi. Afwan ini screen-nya juga kita off-kan dulu. Ini kita buat supaya satu arah, jadi yang masuk kita aktifkan dulu ke waiting room, terus yang masuk nanti kita berikan izin dulu, baru kalau diizinkan baru bisa masuk, kalau nggak ada izin nanti Pak siapa Pak Gandhi apa siapa tadi yang jadi co-host ya? Saya bisa kasih masukin jadi co-host aja ya. Saiful Anwar, Saiful. Ini Antum sama Pak Saiful. Ini kita live lagi Ustaz. Iya live. Ya, enggak ada sebentar. Enggak usah ya. Pak Saiful Anwar ya? Iya, Pak Saiful Anwar. Ya, sebentar. Anda lihat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Saiful Anwar saya jadikan co-host juga ya. Oh, apa? Ya. Salah apa? Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Sementara. Bentar. Afwan, Ana jadi agak ini ya, tadi agak telat ya Gandhi masuk. Afwan, yang lainnya agak nunggu sebentar ya. Baik, Ustaz. Ya. Nah, alhamdulillah ikhwan yang hadirin wa iyyakum, kita lanjutkan kembali tentang perjumpaan kita malam ini, bahwa tanpa terasa hanya tinggal hitungan jam lagi ya, karena mungkin besok sore ada sidang isbat yang akan menetapkan awal bulan Ramadan ya. Sebagaimana yang biasanya seseorang itu menyambut momen itu ya, menyambut orang atau menyambut momen atau menyambut sesuatu yang menggembirakan, tentu ia akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya ya. Dari sini sudah seharusnya kita juga menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan dalamnya, dengan sebaik-baiknya persiapan ya. Dengan sebaik-baiknya persiapan. Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan. Apa itu Ramadan? Syahrun mubarak. Bulan penuh keberkahan. Bulan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka semuanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pada hari-hari itu semua pintu-pintu neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan pada hari-hari itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yang di salah satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Man harama khairaha faqad furid. Siapa saja yang terhalang melakukan kebaikan pada malam itu, maka dia telah terhalang dari kebaikan selama-lamanya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, kalau Nabi SAW memperingati atau mengingatkan para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan ini, ya, tentu kita mestinya juga menyambut kedatangan Ramadan ini dengan sukacita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu bagaikan sebuah penyejuk bagi kita. Ya, penyejuk bagi kita di dalam puasa dalam 1 tahun kita melakukan aktivitas, dan Ramadan datang sebagai penyejuk yang Allah berikan buat kita, sebagai jeda dari istirahat kita, dari pekerjaan kita yang demikian melelahkan, dunia yang demikian menyibukkan kita. Biasanya mestinya datangnya Ramadan itu membuat kita bahagia ya. Kita kaum muslimin diperintahkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh kerinduan dan kegembiraan. Nah, ketika bulan Ramadan akan datang, akan ada seruan dan panggilan kepada kaum muslimin agar menyambut Ramadan dengan kebaikan. Nabi SAW berkata, "Idza kana awwalu lailatan min sahri Ramadan, ya, sufilatis syayatin." Ketika datang bulan hari pertama di bulan Ramadan, sufilatis syayatin, dibelenggu semua syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatil jin, yaitu maradatil jin, kalangan dari bangsa jin yang kuat yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha baban. Maka pada hari-hari Ramadan
ditutup semua pintu-pintu jahannam atau pintu-pintu neraka. Lam tuftah minhu abadan. Lam yuftah minha baban. Tidak ada satupun yang dibuka ketika datangnya bulan Ramadan ini. Semua pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan semua pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha baban, dan tidak ada satupun pintu yang tertutup dari pintu-pintu surga. Wa yunadi munadi, dan dari langit ada penyeru yang berkata, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, ya, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, sambutlah hari-hari ini, sambutlah hari-hari ini. Wa ya baghiyal syarr aqsir, dan wahai orang-orang atau jiwa-jiwa yang biasa mengerjakan keburukan, aqsir, cukuplah, hentikanlah keburukan-keburukan yang biasa kalian lakukan di bulan-bulan lain. Wallahu taqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambaan di hari Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan setiap malam. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ada hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan ini ikhwani adrillah wa iyyakum. Setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini menunjukkan betapa mulianya. Kalau seandainya orang itu adalah kita melakukan banyak maksiat, kita mengerjakan keburukan di hari-hari yang lain, tapi ketika di malam Ramadan, kemudian kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, dan kita termasuk yang utaqa minan nar, selamat dari api neraka. Kita terbebas dari api neraka. Dan ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang sering mengerjakan keburukan. Maka dikatakan ya baghiyal khair absir, wahai orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, absir, berbahagialah, sambutlah bulan ini. Bulan ini dibuka semua pintu-pintu kebaikan, ditutup semua pintu-pintu keburukan. Dan begitu juga ahlul khair wa ya baghiyal syarr, wahai jiwa-jiwa yang sering melakukan atau orang-orang yang sering gemar melakukan keburukan, absir, cukuplah bulan ini, ya. Maka ikhwan yang adzallahu wa iyyakum, seorang mukmin mestinya kita juga berfikir dan mulai berhati-hati, ya, karena walaupun Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya, ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah, yang setiap malam dibebaskan dari api neraka. Maka ikhwan yang adzallahu wa iyyakum, tidak semua hamba-hambanya mendapatkan hal ini. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ketika suatu hari Jibril datang kepadanya dari Jibril datang kepada Nabi SAW berdoa. Salah satu doa yang dilakukan oleh Jibril ada bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lah. Ya Allah, buatlah celaka orang-orang yang orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, melewati Ramadan, ya, melewati hari-hari Ramadan, walam yughfar lah, tapi setelah Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Ini menunjukkan ada orang yang diampuni dan ada orang yang tidak diampuni. Maka bagi seorang muslim yang cerdas, dia akan berpikir siapa yang mendapatkan ampunan dan siapa yang tidak mendapatkan ampunan. Dan sungguh celaka orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Jadi semua bukan cuma sekedar bergembira. Lalu bergembira, ketika dia bergembira lalu dia mendapatkan ampunan. Tidak sesederhana itu. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, Raghiba anfur rajul, celaka seseorang, man adraka Ramadan, summan salaha, walam yughfar lah. Celaka orang-orang yang mendapati Ramadan, summan salaha, kemudian dia lalui bulan Ramadan, hari ke hari, jam ke jamnya, detik per detiknya, menit ke menit. Tapi ketika Ramadan itu pergi, falam yughfar lah, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Padahal Allah memberikan kebebasan bagi hambanya setiap malam. Setiap malam. Maka ikhwan yang adzallahu wa iyyakum, inilah makanya perlunya kita menyambut bulan Ramadan dengan ilmu.
dengan belajar. Belajar apa? Belajar hal yang berkaitan dengan Ramadan. Karena amalan, semua amal itu bergantung dengan satu syarat-syarat utamanya di sebuah amal adalah harus berilmu. Tidak sah sebuah amal tanpa ilmu. Ya, kata pepatah mengatakan al-amalu bila ilmin, ya, sebuah amal tanpa ilmu, ya, apa namanya, Nabi apa, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, warad, maka dia akan tertolak, tidak didapat sebuah amal, karena dia nggak mengerti apa yang diinginkan dari sebuah amal. Bagaimana mungkin dia berhasil apa yang dituju atau yang diinginkan dari bulan Ramadan itu, dan dia melewatinya tanpa melewati atau tanpa melakukan apa-apa yang semestinya dilakukan bagi orang-orang yang menginginkan ampunan di bulan Ramadan ini. Maka ikhwani radhiyallahu iyyakum, mulailah kita belajar mempelajari hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Mulai dari keutamaan bulan Ramadan, ya. Kemudian hukum-hukum dan ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Islam adalah agama yang mulia yang dibangun di atas ilmu, ya. Bukan di atas tradisi atau perasaan. Jika ingin beramal dan berkata, maka harus dengan ilmu. Maka Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaklah seorang itu berilmu sebelum dia berucap dan berkata. Sebelum dia berucap dan beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahkan sebelum bicara pun orang harus mengerti apa yang akan dia bicarakan. Apa yang dia ucapkan. Dia harus tahu itu. Jangan sampai seseorang berucap tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Dan begitu juga dengan Ramadan. Bagaimana mungkin seorang ingin mendapatkan ampunan tapi dia tidak mengerti apa itu Ramadan? Maka ilmu sangatlah penting, ikhwani fillah wa iyyakum. Karena syarat agar amal kita diterima adalah harus dibangun di atas fondasi ilmu yang kuat. Dan cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sangat sayang sekali bila Ramadan dengan berbagai keutamaannya, ya, akan tetapi amal kita tidak sesuai atau amalan kita tidak diterima, naudzubillah min dzalik, karena cara ibadahnya tidak benar atau niat yang tidak benar, niatnya yang tidak benar. Nah, tentunya niat yang baik juga itu muncul karena ilmu. Nah, tidak akan mungkin muncul niat yang baik tanpa adanya ilmu. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti ini. Maka ikhwani a'adzarillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan bicara betapa Nabi SAW mengatakan futihat abwabul jannah walam yughlaq minha bab. Kata Nabi SAW, di bulan Ramadan dibuka semua pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang tertutup. Begitu juga waghliqat abwabun nar walam yuftah minha bab, dan ditutup semua pintu-pintu neraka dan tidak ada yang tersisa sedikit pun juga yang terbuka. Maka menunjukkan, para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan betapa di bulan Ramadan amalan-amalan soleh menjadi lebih mudah dilakukan. Amalan-amalan soleh lebih mudah dikerjakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ya, maka itu ikhwani a'adzarillah wa iyyakum. Tadi seperti yang dikatakan bahwa ibadah kita, ya, itu adalah bentuk ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin tentang Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wa bura'atun minasyirki wa ahli. Ini 3 dasar dari agama Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bit-tauhid, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan tujukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan dengan Islam. Jadi konsep utama Islam adalah istislam, berserah diri. Ya. Konsep Islam itu adalah yang pertama adalah berserah diri, menyerah. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Kita serahkan semuanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Ini billah bit-tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan penuh ketaatan. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada reserve sama sekali. Tidak ada pembangkangan sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sujud, maka kita sujud. Ketika Allah perintahkan kita ruku, maka kita ruku. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau larang kita untuk untuk makan, maka kita berhenti makan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendatangi istri-istri kita di siang hari, maka kita hindarkan itu. Maka ikhwani a'adzarillah wa iyyakum, semua amal-amal saleh di dalam bulan Ramadan
maka ini akan menghapus dosa-dosa kita. Dan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan selama bulan Ramadan, yang mungkin di bulan-bulan lain kita akan kesulitan untuk melakukannya. Maka amalan-amal saleh apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dilakukan di bulan Ramadan. Maka lihatlah ikhwani a'adillahu iyyakum, kita akan sebutkan di sini beberapa amalan dan keutamaan-keutamaannya jika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama ikhwani a'adillahu iyyakum, tentu amalan yang utama yang kita diperintahkan di bulan Ramadan adalah itu yang bernama saum atau berpuasa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan ibnu Adam lahu, untuknya. Ya. Al-hasanatu misra amsalihha. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi semua amalan kita, satu amalan dibalas minimal 10 kali, sampai 700 kali lipat. Jadi ada amalan yang dibalas sampai 700 kali lipat. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah anbatat minhu sab'u sanabil, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaikan orang yang menanam sebuah biji. Dari biji itu akan tumbuh sebuah pohon yang memiliki 7 cabang. Setiap cabang memiliki 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambahkan, lipat gandakan liman yasha, siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ikhwan yang alillahu ayyakum, semua amalan Ibnu Adam seperti itu. Seperti seorang yang membaca Quran. Orang yang membaca Quran, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Orang yang bersalawat, kata Nabi SAW, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asrat. Kata Nabi SAW, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas salawatnya menjadi 10 kali. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika kita salawat kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada kita 10 kali. Maka ini yang kata Nabi SAW katakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Ibnu Adam lahu, untuknya. Untuk dia. Maksudnya nampak dan kelihatan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yaqulullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa siyam. Kecuali amalan yang bernama puasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang langsung membalasnya. Ya, langsung balas. Jadi semua Ibnu Adam, semua amal Ibnu Adam nampak jelas balasan bagi pahala yang dia lakukan, kecuali puasa. Puasa itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarannya. Ini menunjukkan betapa utamanya amalan yang bernama puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi ganjaran bagi orang yang mengerjakan puasa. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai surprise atau kejutan bagi pelakunya nanti. Supaya kita saat puasa, kata Nabi SAW, seorang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya. Farhatan, 2 kebahagiaan bagi orang yang bersaum. Apa itu? Kapan? Farhatun indal fitr, ketika dia berbuka, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kita lihat betapa ketika puasa, di hujung hari, ketika masuk waktu maghrib, kita mendapati makanan dan minuman. Kemudian ketika kita berbuka, kita merasakan hati kita menjadi plong dan lega. Alhamdulillah, kita bisa makan. Kita bisa makan dan bisa minum kembali. Dan itulah kebahagiaan yang pertama. Wa farhatan ukhra, dan kebahagiaan yang lainnya apalagi? Adalah farhatun inda liqa Rabb, yaitu gembira tatkala bertemu dengan Rabb. Bagaimana tidak bergembira? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ganjaran pahala yang kita nggak tahu sebesar apa pahala itu. Ya. Allah katakan, as-siyamu fa'innahu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibi. Dan aku yang akan membalasnya. Kenapa sampai begitu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena keagunganku.
Maka lis-saimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-saim farhatan. Bagi seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih, ketika bahagia ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan manakala dia berjumpa dengan Rabbnya. Wa li khulu fi hafamis saim atyabu min 'indallah min rihil misk, dan aroma mulut dari orang-orang yang berpuasa itu lebih baik atau lebih harum daripada aroma misk atau minyak kasturi. Dan akhwani a'adillah wa iyyakum, yang namanya puasa ini juga menghapus dosa. Nabi SAW berkata, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Maka puasa yang benar itu akan dapat menghapus seluruh dosa-dosa kita. Tentu ikhwan yang adalah wa iyyakum, tentu saja dosa atau pahala yang besar ini diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Bukan itu ya maksudnya. Pahala yang besar ini tidak diberikan bukan hanya sekedar orang yang bisa menahan diri dari makan dan minum saja. Ya. Bukan cuma makan, karena yang bisa menahan makan dan minum sampai maghrib itu anak-anak TK sekarang juga sudah bisa. Ya kan? Tapi ini diberikan bagi orang-orang yang imanan wa ihtisaban, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man lam yada' qawlahu wa 'amila bih, falaysa hajatan lillah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau menahan diri fi qaula dzur, ucapan dusta, wal 'amala bih, dan beramal dengannya, a'udzubillah min dzalik, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh puasa, Allah enggak butuh lapar dan hausnya. Allah enggak butuh. Saat ini betapa banyak orang-orang yang mengucapkan qaula dzur, ucapan dusta. Hanya karena apa? Hanya membela kelompoknya, hanya membela ustadznya, hanya sekedar membela radionya. Ya, mereka rela mengatakan qaula dzur, ucapan-ucapan dusta. Apa sepertinya? Ya, mereka mengaku orang-orang yang berilmu, orang yang paling berilmu, tapi kelakuan mereka jauh dari ilmu. Ini termasuk qaula dzur, ucapan-ucapan dusta. Mereka mengaku di atas al-haq, di atas kebenaran, tapi pada hakikatnya mereka sama dengan orang-orang ta'qlidul a'ma, orang yang taklid buta, yang mengikuti apa kata ustadznya dan tidak mau mendengar ustadz-ustadz yang lain selain dari ustadz dan kelompoknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hizbiyah. Hizbiyah gaya baru dengan berbalut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ikhwan yang adzillah wa iyyakum, hati-hati dengan qaula dzur, ucapan dusta, omongan bohong, seakan-akan dia paling mengerti di atas ilmu, padahal tidak ada, jauh dari ilmu sama sekali, waliyadhan billah. Maka dari riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah junnah. Apa itu junnah? Tameng. Ya. Saumu junnah. Fa idza kana yauma sauma ahadikum, maka ketika kalian berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yarfuth, maka janganlah kalian berbuat tidak senonoh. Berbuat yang al-yarfuth, rafas itu ucapan-ucapan yang menjurus kepada porno. Wala yafsuq, janganlah kalian berbuat fasik. Ya. Janganlah kalian berbuat fasik atau berbuat jahat. Ya. Wala yajhal, janganlah kalian berbuat bodoh, berbuat jahil. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa in sabahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'ib. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mengganggumu, maka hendaklah, atau orang yang mencaci makimu, maka hendaklah dia berkata, inni imru'un sha'ib, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka wahai hamba Allah, wahai sahabat sekalian, jika Anda tengah berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota badan Anda. Janganlah samakan antara hari berpuasa dengan hari-hari tidak berpuasa. La taj'alu yawma siyamakum kayawma, janganlah kalian jadikan puasa kalian, hari puasa kalian sama seperti hari-hari seperti biasa.
Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, jagalah diri kita ketika kita berpuasa. Jagalah lisan-lisan kita. Agar kita mendapatkan orang yang mendapatkan ampunan, maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Ini dibutuhkan ilmu. Orang yang berpuasa dia harus mengerti apa itu puasa, apa hal-hal rukunnya, apa syaratnya, dan apa hal-hal yang membatalkan puasa sehingga dia terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, perlulah kita belajar apa itu fikih puasa, apa yang dimaksud dengan saum, bagaimana rukunnya, bagaimana tata cara melakukannya dengan baik, bagaimana cara menghindari hal-hal yang tidak diridhoi ketika kita berpuasa. Maka ini jalan. Maka ketika kita berpuasa dengan benar, dengan keilmuan yang kita miliki, maka Allah janjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan semua dosanya apa-apa yang telah lalu. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, itu amalan pertama yang bisa kita lakukan dalam menyambut Ramadan. Jadi menyambut Ramadan bukan dengan sukacita atau bukan hura-hura, ya, tapi menyambut Ramadan dengan ibadah. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala buat semuanya menjadi mudah. Bayangkan ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, di luar Ramadan, puasa menjadi hal yang berat buat kita. Puasa menjadi hal yang sangat berat buat kita. Tapi ketika masuk Ramadan, Allah mudahkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, sambutlah bulan ini. Dan mulailah kita pancangkan niat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah kemudian ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah hendaklah kita salat tarawih atau qiyamul lail. Ini juga akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat qiyamul lail imanan wa ihtisaban, yang penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan, ya, pada dosa-dosa yang lalu yang pernah dia lakukan, maka insyaallah Allah akan hapuskan itu semua. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia mendapati orang-orang jahil menyapa mereka, dia tidak ladeni, tapi dia katakan qalu salama, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ini ciri-ciri orang yang ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Walladzina yabituna li rabbihim, orang-orang dan mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang malam hari, ya, yabituna li rabbihim, melewati malam-malam hari untuk Rabb mereka, sujada dengan penuh sujud, wa qiyama, dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi salah satu hamba, ciri hamba saleh itu adalah mereka orang-orang yang berdiri di tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sujud dengan penuh khusyuk, mengharapkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, "Janganlah kalian tinggalkan salat malam." Aisyah pernah berkata, "Jangan kalian tinggalkan salat malam." Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Walaupun dia sakit dan walaupun sedang lemah atau lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia kerjakan dengan duduk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata beliau biasa mengerjakan salat malam. Umar itu biasa mengerjakan salat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk salat. Beliau bersuruh, "Sallu, ayo salat." Seraya beliau membaca ayat Al-Quran, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." Dan suruhlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La tas'aluka rizqan. Kami kata la nas'aluka
rizqan. Kata Allah, kami tidak meminta rizki pada kalian. Nahnu narzukuka, kami yang memberikan kamu rizki. Wal akibatu littaqwa, dan hasil yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka salat malam ini kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan orang-orang saleh. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah membaca ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 3. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala atau azab di akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb. Maka Ibnu Umar berkata orang yang maksud dalam ayat ini adalah ayat ini turun atas Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abi Hatim dia berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan hal ini karena banyaknya salat malam dan tilawah dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan hingga terkadang beliau salat malam itu diawali Al-Fatihah diakhiri sampai surat An-Nas. Ini menunjukkan satu Quran dia baca. Ya. Satu Quran dia baca. Inilah gambaran salat malamnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Alqamah bin Qais menceritakan pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alqamah bin Qais yang berkata, maka ia bangun untuk salat malam di awal malam. Abdullah bin Mas'ud bangun untuk salat pada awal malam. Maka beliau membaca surat seperti bacaan umum di masjid. Lalu beliau baca dengan tartil tanpa terburu-buru. Ya, Ibnu Mas'ud. Tartil dan tidak terburu-buru ketika beliau salat di awal malam. Hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Lalu beliau terus salat hingga menjelang terbit fajar. Ya, antara selesai salat malam dengan terbit fajar jaraknya kurang lebih kira-kira antara azan maghrib hingga selesai salat maghrib. Itu salatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini orang mulia, ya. Salah satu as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk dalam Islam. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salat mulai di awal malam sampai menjelang fajar. Nah, ikhwani hadrillahu wa iyyakum, di riwayat lain dalam riwayat As-Sa'bi bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata pada satu malam ia membaca pada saat itu imam membaca surat beratus-ratus ayat. Ya, sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Ya. Ini berkata Sa'id bin Zaid, ya. Kami baru selesai saat menjelang fajar. Ini dulu, ya. Maka ikhwani hadrillahu wa iyyakum. Ini dulu para sahabat dulu, ya. Yang perlu kita ketahui, ya, sebaiknya kita menyempurnakan salat tarawih bersama imam, agar kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat. Ya. Ini harus dicatat juga. Jadi kalau di tempat antum ada yang 23, jangan pulang ketika 8 rakaat, maka selesaikanlah salat bersama imam. Salat bersama imam sampai selesai. Kata Nabi SAW, beliau berkata, man qama ma'a imam, ya, hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi SAW, siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia dicatat bagaikan salat semalam suntuk. Ya, semalam suntuk. Maka lakukanlah ikhwani hadrillah. Lakukan salat tarawih. Pada saat ini kita terhalang untuk ke masjid, tapi tidak terhalang untuk melakukan salat tarawih. Ya, jangan sampai kita beranggapan bahwa saat ini kita terlarang datang ke masjid. Itu berarti kita juga terlarang untuk salat tarawih. Tidak. Nabi SAW salat tarawih di rumah. Ya. Sebuah riwayat yang masyhur, ketika di malam pertama Nabi datang ke masjid. Malam kedua Nabi datang juga ke masjid. Di malam ketiga Nabi tidak keluar untuk salat berjamaah tarawih bersama kaum muslimin. Jadi menunjukkan bahwa salat di rumah tarawih itu juga masru'ah, disyariatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salat tarawih, karena salat tarawih ini salah satu sebab, ya, salat tarawih ini salat malam di bulan Ramadan, namanya tarawih. Ya. Ini salah satu sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita cuma datang atau bersemangat di awal-awal Ramadan saja. Tapi bersemangatlah terus mulai dari awal hingga akhir Ramadan. Ya, kita harapkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita menjaga salat tarawih kita.
kita berdiri salat tarawih qiyamah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, kita dengan penuh keimanan dan berharap ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malah salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tarawih. Jadi seperti yang kita katakan dari awal, ikhwani adillah wa iyyakum, Islam itu inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat, maka kita sholat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tetap di rumah, kita tetaplah di rumah. Ya. Tetaplah di rumah. Janganlah kita menggunakan akal kita. Kita gunakan syahwat kita. Kita katakan saya sudah rindu dengan masjid. Lalu kita berangkat ke masjid. Bukan itu, ikhwan yang adalah wa'iyah. Islam itu adalah ketaatan. Ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendatangi masjid karena kita taat pada Allah. Dan kita menjauh dari masjid saat ini itu juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan karena penyakit yang berbahaya saat ini. Untuk hujan saja, ketika dulu hujan, Nabi SAW perintahkan Bilal untuk merubah hayya 'alas shalah menjadi as-salatu fi rihalikum, ay as-salatu fi buyutikum. Salatlah di tempat-tempat kalian, salatlah di rumah-rumah kalian. Itu kalau hujan dulu di zaman Nabi SAW, ketika hujan deras, ketika jalanan menjadi becek, maka azan pun dirubah, as-salatu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah sekarang bukan cuma becek, tapi sudah berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kita. Bukan cuma kesehatan atau keselamatan kita, bahkan sudah berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka taati aturan ini. Dan semua ulama, baik ulama masalah agama maupun ulama dalam urusan kesehatan, mereka melarang kita untuk datang ke masjid untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Maka taatilah itu, ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Taatilah. Ya, karena mentaati mereka atau mentaati ahli ilmu, ini bagian dari mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwan yang adrillah wa iyyakum, ini amalan yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai penghapus dosa kita di bulan Ramadan. Amalan yang ketiga adalah sedekah. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin bertambah ketika masuk bulan Ramadan. Kebaikan yang beliau lakukan di bulan-bulan lain dilakukan dengan lebih baik dan lebih banyak di bulan Ramadan. Ya. Bahkan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nas, manusia atau orang yang paling dermawan. Ya. Dan wa kana ajwada fi Ramadan. Bahkan dia lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka Nabi SAW di hadis yang lain mengatakan afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Maka sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Zaid bin Salim radhiyallahu taala meriwayatkan dari ayahannya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Maka Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar membawa hartanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar membawa harta yang demikian banyak. Ya. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlika ya Umar?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar menjawab, abqaitu mislah. Aku sisakan yang semisal dengan ini. Maksudnya separuh hartanya. Separuh hartanya diinfakkan, separuh hartanya ditinggalkan untuk keluarga. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa harta yang lebih banyak. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin." Apa yang kau sisakan untuk keluargamu hai Abu Bakar? Maka Abu Bakar berkata, "Abqaitullah wa rasulah." Allahu Akbar.
Abu Bakar berkata, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Aku sisakan mereka Allah dan Rasulnya di rumah. Maka Umar ketika itu berkata, aku tidak akan mampu melebihi Abu Bakar selama-lamanya. Ini ini gambaran betapa sedekahnya para sahabat. Mereka sedekah seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian dermawan. Para sahabat mencontoh apa yang dilakukan. Lihatlah bagaimana seorang sahabat Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Ansar, diceritakan dari istri beliau. Satu hari Talhah datang atau pulang ke rumah menemui kata istrinya dengan wajah yang sangat kusut. Wajah yang sangat kusut. Maka istrinya berkata, wahai suamiku, ya, mengapa wajahmu nampak kusut seperti ini? Apa yang terjadi atas dirimu? Ya, adakah sesuatu dapat aku bantu? Kata istri. Ya, dialog dua orang suami istri, ya, masalah harta. Lalu berkata Talhah bin Ubaidillah, kata Talhah, wahai istriku, tidak ada yang membuatku kusut dari perbuatan. Sungguh kau adalah istri yang sebaik-baik istri dari seorang mukmin. Subhanallah. Ini pelajaran besar bagi seorang ya. Ini pelajaran besar bagi seorang muslim. Lihatlah ketika ada suami pulang ke rumah, para istri bertanya tentang keadaan suami. Mengapa wajahmu demikian kusut? Apa yang menyebabkan wajahmu menjadi nampak tidak bahagia? Adakah dari perbuatan itu yang salah? Ini adab seorang istri kepada suaminya. Mestinya sang istri ketika melihat suaminya itu murung, dia tanya, kenapa? Adakah amalanku yang membuat hatiku murung? Adakah amalanku yang membuat hatimu murung? Dan lihatlah Talhah bin Ubaidillah dengan penuh kelembutannya dikatakan, tidak wahai istriku, kau adalah sebaik-baik istri dari seorang mukmin. Subhanallah. Ya, ini juga pelajaran bagi para bapak. Ya. Tidaklah, jangan ragu atau jangan sungkan atau jangan pernah malu untuk memuji para istri. Ya. Karena itu sumber dari kebaikan. Istri kita adalah bagian dari kita. Dan mereka juga bagian dari kita. Kita adalah pakaian bagi mereka. Dan mereka juga pakaian buat kita. Ya. Kita doakan kebaikan istri kita. Lihatlah Abu Talhah bin Ubaidillah. Dia katakan, kau adalah sebaik-baik istri dari kaum muslimin. Lalu istri Salihah ini berkata, lalu mengapa wajahmu dapat muram? Talhah berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak. Harta yang kumiliki terlalu banyak. Dan itu yang membuatku menjadi susah. Itu yang membuatku menjadi gelisah. Itu yang membuat murung. Para sahabat, mereka sedih atau mereka murung manakala harta mereka berlimpah. Beda dengan kita. Kita murung manakala kita nggak punya uang sama sekali. Kita murung ketika kita tidak punya harta. Tapi para sahabat, mereka justru murung ketika harta mereka berlebih. Lalu istrinya, lihat istri salihah, mengajak suaminya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, jangan selalu menyusahkan diri tentang harta itu. Bagikan saja. Bagikan saja harta itu. Maka Talhah membagikan semua hartanya. Ketika hartanya sudah tersisa hanya 1 dirham,
sampai habis semua sisanya. Tidak ada tersisa 1 dirham pun. Ya. Maka perawi hadis ini mengatakan, berapa harta yang dimiliki Tolha ketika itu? Ketika itu Tolha memiliki harta 400 dirham. 400 dirham. Semua diinfakkan, semua dibagikan, semua disedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Maka ikhwan ya Allah wa iyyakum, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaklah kita bersegera untuk mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang demikian hebatnya, pahalanya besar. Apa itu? Sedekah memberi makan. Subhanallah. Ini sedekah yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat ke-8 sampai ke-12. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang mukmin itu memberi makanan yang disukai, memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan. Ya. Apa yang mereka beri? Mereka katakan innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberikan kalian makan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak berharap balasan dari kalian. Tidak juga ucapan terima kasih. Ini seorang mukmin ketika dia memberi. Kenapa dia berikan itu? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yang kami khawatirkan, yang kami takut adalah azab dari Rabb kami pada suatu hari di mana orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa syurura. Maka karena mereka telah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak ucapan terima kasih, bahkan ucapan balasan atau ucapan terima kasih sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala melihara mereka di hari penuh kesusahan, yang memberikan mereka kejernihan wajah dan muka yang gembira hati mereka. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka balasan atas kesabaran mereka, ya, berupa surga dan pakaian-pakaian dari sutra. Maka para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberikan makan. Dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya. Ya. Baik dengan memberi makan orang yang lapar atau memberi makan seorang saudara yang saleh. Tidak disyariatkan diberi makan harus orang fakir. Tidak. Maka ikhwan yang adalah wa'iyyakum, memberi makan orang yang lapar. Pertanyaannya ikhwan yang adalah wa'iyyakum, kapan kita mendapati banyak orang lapar kecil di luar dari bulan Ramadan? Kita akan kesulitan mendapati. Di saat pandemi kayak begini, banyak orang-orang yang lapar. Maka berikan mereka makan. Berikan mereka makan. Penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para saudara-saudara kita, ikhwah kita yang telah bergiat atau mencurahkan perhatiannya, waktunya, bahkan hartanya untuk membagi makanan di saat-saat sulit kayak gini. Alhamdulillah di Cibinong, ikhwah kita, ya, teman-teman kita sudah hampir 5 ton membagikan beras, subhanallah. Dan ini masih terus kita lakukan mengingat Ramadan semakin dekat. Dan ini adalah sedekah yang terbesar. Sedekah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah yang jarang-jarang, amalan yang jarang-jarang dapat kita temui. Apa? Memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar. Maka Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Siapa saja mukmin di antara mukmin yang memberi makan saudaranya yang sesama mukmin yang lapar, ya, at'amahullah min thimaril jannah, maka Allah akan beri dia makanan dari buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahullahu minar rahiqil mahtum. Maka siapa saja mukmin yang memberi minum saudaranya yang sedang kehausan, maka Allah akan memberikan dia minuman dari rahiqil mahtum. Rahiqil mahtum.
minuman dari surga. Ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Sebagian salaf berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Mereka bersedekah makanan. Dan mereka lihat peluang itu. Dan kita lihat peluang itu saat ini. Berada di hadapan kita. Maka berlombalah ikhwah. Alhamdulillah wa iyyakum. Tidak akan datang kesempatan ini kedua kalinya. Ini saat yang tepat. Banyak orang yang lapar. Begitu masuk Ramadan, lebih banyak lagi orang yang lapar. Lebih banyak lagi orang yang kehausan. Dan syaratnya. Tidak mesti syarat yang lapar itu harus orang miskin. Maka orang kaya yang kelaparan juga kita beri. Maka para sahabat sampai sekarang, ya, orang-orang di Madinah, Makkah itu kalau kita umrah di bulan Ramadan, subhanallah, mereka berlomba untuk memberi makan. Untuk berbuka. Ya. Maka ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa. Padahal mereka sendiri juga berpuasa. Lihatlah Abdullah bin Umar, Daud bin At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, bahkan Abdullah bin Umar. Mereka selalu berbuka bersama anak yatim dan fakir miskin. Kadang-kadang beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Ya. Kadang-kadang beliau mereka itu tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Ya. Banyak sampai saat ini kita dapati juga banyak kisah cerita ketika kita membagi-bagi makanan. Subhanallah. Ada sebagian ikhwah kita yang rela menahan lapar. Karena apa? Menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya. Dia nggak mau minta. Ya, tapi maka kita harus tahu dan harus mengerti, lihat orang-orang seperti ini. Lisairi wal mahrum. Kita harus memberi makan orang yang meminta maupun yang terhalang atau yang tidak meminta. Maka di antara orang salaf mereka menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal dia tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Seperti Hasan al-Basri, Nabi Ibn Mubarak, dan yang lain-lain. Abu Siwar al-Adawi berkata, dulu ada serombongan orang dari Bani Adi yang biasa sholat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Tidak ada orang mereka buka sendiri. Mereka selalu cari orang untuk bersedia buka makan bersamanya. Ya. Jika tidak, ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang masjid. Dia keluarkan bekal. Semua orang makan. Ya. Nah, ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya. Di antaranya terciptanya saling mengasihi, saling menyayangi. Di mana hal ini adalah sebab-sebab masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah." Kalian tidak bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Kalian tidak bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa mencapai kesempurnaan iman hatta tahabbu, sehingga kalian saling menyayangi. Aneh saat ini. Orang ngaji tapi hatinya makin keras kepada sesama muslim. Na'udzubillah. Ada sesuatu yang salah di antara. Kalau ngaji semakin keras hatinya, tidak mudah tersentuh kepada sesamanya ketika sesamanya tengah melakukan merasakan kelaparan. Ini ada sesuatu yang salah yang dia ngaji. Saya nggak bilang satu persatu semua kajian. Kalau semua kajian, siapapun kajian dimanapun, kalau dia banyak ngaji tapi tidak tersentuh hatinya ketika ada kesusahan orang di hadapan, ada masalah. Ya, ada masalah dengan kajian. Maka diantaranya juga ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, bermajlis dengan orang-orang saleh serta berharap pahala dari menolong mereka dalam keadaan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang kau beri. Perhatikan orang-orang saleh. Subhanallah, ya. Ada cerita teman-teman kita di daerah Tambun sana. Banyak sekali para ustadz-ustadz kampung yang ngajar di TPA, yang ngajar kita, yang mereka berhenti kegiatannya selama masa pandemi ini. Sebagian mereka ada yang menjual motor hanya untuk memperpanjang kontrakan. Sebagian mereka ada yang tidak makan. Sebagian lagi mereka sampai sakit mah. Karena makanan yang ada di rumah dijatahkan untuk anak dan istri. Bayangkan ikhwan yang ada di Allah wa iyyakum. Perhatikan ikhwan kita seperti ini. Sudah sampai seperti ini.
Maka bukalah telinga kita, buka kepekaan kita kepada lingkungan kita. Ya, jangan sampai kita ada saudara kita yang kelaparan sedangkan kita kekenyangan di dalam rumah. Ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum. Kemudian sedekah apa lagi yang besar? Tadi menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, man fattarat sa'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri qa'imi syai'. Barang siapa yang menyediakan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang dia berikan untuk berbuka itu. Dia mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dari saudaranya itu. Ini tidak akan kita temui di tempat-tempat lain atau di bulan-bulan lain. Ya. Bahkan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala dia berkata, "Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, ya kana maghfiratan lidzunubi, maka dia akan mendapatkan akan dihapuskan dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan diselamatkan ya dirinya dari api neraka. Siapa? Orang yang menyiapkan untuk berbuka. Ya. Kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa sebagaimana dia orang itu dapat pahala dan tanpa mengurangi pahala dari orang yang dia berikan makan. Orang yang cerdas itu begitu. Jadi ketika dia berbuka, dia nggak akan makan sendirian. Dia cari orang yang berpuasa dan dia berikan makan. Ya. Dia puasa 1 hari, tapi dia bisa dapat pahala 10 atau 11 atau bahkan 20 orang yang berpuasa. Kenapa? Dia berikan pahala dia berikan makan bagi orang yang berbuka. Ya, maka berlombalah ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum untuk memberikan makan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka orang yang puasa." Tidak semuanya mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yu'tillahu hadza thawab liman fattara sa'iman ala mirqati laban aw tamratin aw syurbatil ma' wa man saqa sa'iman saqahu Allah min hawdi syurbatan la yadma' ba'daha hatta yadkhulul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka, meskipun berupa susu bercampur air, kurma atau cuma seteguk minuman. Maka barang siapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, seteguk air, Pak, seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah memberikan minum seteguk air dari telaga kata Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Dan siapa yang minum di telagaku, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Ini amalan yang ketiga, ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum. Kita lanjut pada amalan yang keempat yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan mengandung keutamaan-keutamaan. Apa itu? Membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum, ada 2 perkara yang perlu sampaikan kepada antum sekalian ya, berkenaan dengan keadaan salafus saleh di bulan suci Ramadan dulu. Ya. Mereka banyak membaca Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ya. Maka semua dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran di bulan ini. Banyak baca Quran. Perbanyak bacaan Quran. Maka semua salafus saleh mereka banyak membaca Al-Quran. Ya. Nah, ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum, ini banyak cerita tentang salafus saleh. Bagaimana dulu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak berapa kali? 60 kali. Di bulan Ramadan. Bayangkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Di mana kita? Berapa ayat yang sudah kita baca? Sungguh malu kita dibanding dengan para ulama terdahulu. Tidak ada apa-apa yang bisa dibandingkan. Ini para sahabat itu. Jadi mereka berlomba-lomba membaca Quran. Begitulah para salafus saleh. Jadi dikatakan Utsman bin Affan, bahkan satu malam beliau menghatamkan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran, mencoba menghayati, merenungkan, memahami.
maka menangis membaca Al-Quran atau mendengar supaya hati kita lembut. Ya, mendendangkan Al-Quran layaknya mendendangkan syair tanpa mentadaburi dan memahaminya bukanlah termasuk petunjuk salafus saleh. Bahkan jiwa mereka bergetar, rasanu mereka tersentuh ketika mendengar untayan kalamullah dibacakan. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' al-Qur'an." Iqra' al-Qur'an. Bacakan untuk Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud ketika itu berkata dengan malu-malu, dia katakan, "Apakah aku membacakan untukmu wahai Rasulullah? Sedangkan Al-Qur'an itu turun di padamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku senang mendengarkannya dari orang lain." Maka Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an. Maka ketika dia baca surat An-Nisa, dari awal dia baca. Dari awal dia baca. Ketika sampai pada ayat ke-41. Sampai ayat yang berkata, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi, orang rasul pada tiap-tiap, dan kami mendatangkan kau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka, saksi atas umat-umat. Maka ketika mendengar ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hasbuk ya Muhammad, hasbuk." Terdengar ucapan Nabi mengatakan hasbuk, cukup wahai Muhammad. Lalu Ibnu Mas'ud melihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati Nabi sedang menangis mendengarkan ayat itu, menjadi saksi bagi umat Allah. Akhwani fillah wa iyyakum. Dalam riwayat lain sebuah hadis Nabi Abu Hurairah yang berkata tatkala turun ayat afa min hadzal hadisi ta'jabu wa tadhakuna wa la tabkun. Tatkala turun surat An-Najm. Ya. Ayat 59 sampai 60. Allah berfirman afa min hadzal hadisi ta'jabu. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian tertawa-tawa tanpa menangis. Ahlu Suffah yang bermukim di Islam Mekah ketika itu menangis, meneteskan air mata. Air mata membahas aja di pipi mereka. Maka ketika hal itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tersentuh dan bahkan beliau ikut menangis mendengar sahabat menangis. Maka melihat hal itu kami pun menangis semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar man baka min khasyatillah." Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Ibnu Mas'ud ketika dia membaca salah satu surah dari Al-Mutaffifin. Tatkala sampai ayat ke-6 beliau berkata, "Yauma yaqumun nasa li rabbil alamin." Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Maka Ibnu Mas'ud berhenti membaca ayat itu. Kemudian beliau menangis bersimpuh dan tidak mampu melanjutkan ayat berikut. Ini lihatlah para sahabat, mereka mudah tersentuh ketika membaca ayat Quran. Baca dengan penuh kesungguhan. Kadang-kadang Al-Quran itu penuh-penuh mukjizat. Kadang kita tidak mengerti isinya. Tapi ketika kita menghayati, hadir hati kita ketika membacanya, maka serta-merta air mata kita langsung mengalir. Nggak nunggu nggak disuruh-suruh lagi. Tiba-tiba langsung mengalir air mata kita. Atau membaca itu. Padahal kita nggak ngerti, kadang-kadang kita nggak ngerti. Ini salah satu mukjizat dari Al-Quran. Nah, ikhwan yang alhamdulillah yakum, berusaha untuk menangis. Kita membaca Al-Quran. Banyakkan baca Quran dan berusaha untuk menangis. Ya. Hadirkan hati ketika membacanya. Jadi baca Quran itu baca Quran. Nikmati huruf per hurufnya, ayat per ayatnya. Jangan dilihat kapan berakhirnya. Di halaman berapa saya harus berhenti. Jangan lihat itu. Tapi bacalah yang banyak. Kemudian berusahalah untuk kita ulang-ulang lagi. Dan berusahalah untuk agar hati kita menjadi menangis ketika kita membacanya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita lanjutkan amalan berikutnya yang mudah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, adalah kita berdiam diri, ya, duduk di masjid hingga terbit matahari.
yang mungkin saat ini kita agak kesulitan untuk datang ke masjid. Tapi ini bisa kita lakukan di rumah. Kita duduk di rumah, setelah kita selesai menunaikan sholat subuh, maka duduklah di tempat sholatnya hingga terbit matahari. Bisa kita baca Quran, atau kita zikir pagi, lalu lanjutkan dengan bacaan Quran. Ya, mudah-mudahan besok insya Allah selama Ramadan kita adakan kajian juga setiap selesai subuh atau ba'da subuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid atau pembahasan syarah Rasail ya. Syarah Rasail insya Allah kita lanjutkan masih dalam usul salasah. Ya. Kita lanjutkan nanti selama Ramadan setelah subuh kita kajian. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau bersabda, "Man shallal fajri fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatlu'u asy-syams, thumma shalla rak'atain." Ya. Kanat lahu ka ajri hajjatin atau umrah. Tamatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat fajar berjamaah di masjid, kemudian tetap duduk berzikir, mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu salat 2 rakaat, maka seakan-akan yang mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Maka hal ini berlaku setiap hari. Ya. Bagaimana di bulan Ramadan? Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, berusahalah untuk tetap tinggal atau tetap duduk di tempat duduk kita, ya. Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan pahala haji dan umrah, ya, secara sempurna. Ya, ini bukan berarti hajinya hilang kewajiban, ya, tapi kita mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Kemudian wa yakum, amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di luar Ramadan, yaitu iktikaf. Untuk iktikaf ini dilakukan di 10 hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan, surat akhir bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Ini iktikaf sangat dianjurkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. Tapi ini kita agak kesulitan mungkin tahun ini. Tapi mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, dan ketika kita masuki bulan Ramadan atau 10 hari terakhir, kita dapat beriktikaf di masjid-masjid. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan segera Allah angkat bala ini, ya, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ya, terutama kita mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir. Kemudian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, juga yang terakhir amalan yang bisa kita lakukan adalah mencari mencari malam Lailatul Qadar atau menanti malam Lailatul Qadar, ya. Ini tentu di malam 10 hari terakhir, ya, di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, ya. Dan Nabi SAW berkata, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, ya, penuh iman dengan keimanan dan ihtisab, dan penuh harapan mendapatkan pahala atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, dan yang terakhir ini, memperbanyak zikir dan doa serta istighfar. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, siang dan malam pada bulan Ramadan adalah hari-hari penuh keutamaan. Maka rela keutamaan dengan memperbanyak zikir dan doa, terutama pada waktu-waktu mustajab. Kapan? Saat berbuka. Ya. Kata Nabi SAW, ada sebuah doa yang tidak tertolak, yaitu salah satunya adalah doa orang yang berpuasa saat akan berbuka. Kemudian kapan lagi? Sepertiga malam akhir. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Maka ini adalah saat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, ya. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Kemudian memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi jangan isi sahur itu dengan ketawa ketiwi atau lagi nonton televisi atau menyibukkan dengan media sosial. Maka hentikanlah dulu. Nanti begitu masuk waktu sahur, perbanyaklah istighfar.
Nah, kemudian pada hari Jumat cari waktu-waktu istijabah, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan hal-hal ini di bulan Ramadan ini, ya. Dan kita dapat menghindari hal-hal yang sia-sia pada bulan Ramadan ini. Maka maksimalkan ibadah kita. Jangan sia-siakan Ramadan ini, janganlah kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfur rajul man adraka Ramadan, tsumma salaha falam yufarlah." Ya, orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dilewati hari-harinya, tsumma salaha falam yufarlah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beribadah di bulan yang mulia ini, ya. Berikutnya insyaallah taala kajian kita yang biasa ba'da maghrib selama Ramadan kita alihkan atau dipindah waktunya menjadi ba'da subuh insyaallah taala. Ini pengumumannya. Kemudian juga diumumkan juga bagi ikhwan yang lain yang berkesempatan atau memiliki keluangan harta, ya, kami masih terus membuka donasi dan menerima juga donasi zakat mal dari antum semua untuk kami salurkan kepada yang berhak, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sudah menyalurkan 4,6 ton, ya, beras yang kita bagi-bagikan kepada ikhwah-ikhwah kita yang bekerja di sektor non formal terutama, ya, yang pendapatannya harian, yang jelas terdampak karena wabah dan pandemi ini. Ini laporan singkatnya saja, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita dapat beramal soleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini Allah berikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan utaqa minan nar, kebebasan dari api neraka. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum. Kami kembalikan kepada co-hostnya, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Saat ini pertanyaan, apakah kita pakai voice saja atau kita tulis saja? Gimana, Ustaz? Kalau yang akhwat pakai chat aja, tulis aja. Tapi kalau ikhwan boleh pakai voice. Baik, Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, apakah ada tanda-tanda seorang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Apakah ada tanda-tanda khususnya bagi individu tersebut, Ustaz? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, tentu kita inginkan kita berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan berimbas pada kehidupannya, ya. Kita lihat siapakah orang-orang yang mendapat ampunan, maka kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat Ahlul Badar. Atau 10 orang yang dijaminkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, ya kan? Abdurrahman fil jannah, ya. Sampai 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan jaminan ampunan, bahkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun ibadah mereka tidak mundur. Bahkan mereka semakin berani ketika beribadah, mereka semakin berani ketika berinfak, mereka semakin berani bersedekah. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya mendapat ampunan, tapi dia merasa saya sudah diampuni, berarti saya bebas mengerjakan apa saja, ini orang yang jahil. Boleh jadi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ampunan itu datang, ya, karena orang yang beriman itu akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah melakukan amal-amal soleh yang lain. Ya. Jadi tanda-tanda orang mendapat ampunan, dia akan mudah mengerjakan amal soleh. Karena dosa itu menghalangi amal soleh. Salah satu penghalang dari amal soleh adalah banyaknya dosa. Lihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dia katakan, sudah hampir beberapa hari ini aku meninggalkan sholat malam. Dan setelah aku ingat, ini karena dosaku sekian puluh tahun yang lalu kepada orang yang tawaf di Ka'bah. Lihat, para ulama dulu, ya, mereka ingat dosa-dosa mereka. Kenapa? Dosa mereka sedikit. Dosa mereka sedikit. Jadi ketika mereka ingat ada amal soleh yang terhalang, dia ingat dosanya. Ya. Jadi orang yang terhalang dari amal soleh boleh jadi dosanya yang terlalu besar. Termasuk kita, lihat. Kita sulit sekali untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Ya.
kita terhalang untuk beramal soleh. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Maka tanda dari orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gemar dan mudah beramal saleh. Wallahu taala a'lam. Tafadhal yang lain. Ada yang lain? Pak Iman. Tafadhal Pak Iman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ya. Bulan puasa setan dibelenggu. Ya. Tapi kita kenapa masih malas ibadah, bahkan kadang-kadang melakukan maksiat. Ya. Nah itu ajakan siapa? Sementara kan setannya dibelenggu. Itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan Pak Iman. Alhamdulillah. Yang pertama yang perlu kita tahu bahwa yang dibelenggu itu setan dari kalangan yang terkuat. Ya, tadi dikatakan wasyuhudatu syaitin wa dzalika maradatul jin, yaitu yang dibelenggu setan-setan dari bangsa jin yang terkuat. Ya. Jin-jin kafir yang dibelenggu. Ya. Itu yang pertama tuh. Jadi yang dibelenggu jin-jin yang kuat. Ya, dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia nggak dibelenggu. Ya. Maka antum nggak dapat itu nanti. Ya. Setan-setan dari kalangan manusia dibelenggu. Mungkin bahkan barangkali mereka lebih leluasa untuk menghina dan mencaci maki Islam di bulan-bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama, bahwa yang dibelenggu hanya setan. Kemudian yang kedua yang kita pahami, ketika seseorang melakukan dosa, itu bukan 100% dari perbuatan setan. Ya. Bukan 100%. Setan itu hanya promotor. Ya. Lihatlah dalam surat Ibrahim. Ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ya, ketika terjadi hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menyalahkan. Para manusia yang digiring ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya Rabbi, ini karena setan yang menggoda kami. Setan berpidato ketika itu. Ya, di surat Ibrahim ya. Nanti saya bukakan surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Berkata syaitan tatkala 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 wa qala syaitanu lamma qudiyal amru di dalam surat Ibrahim ayat ke-22 ya. Syaitan berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata syaitan, ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikanmu dengan janji yang benar. Ya. Janji yang benar. Wa wa'adtukum wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Sedangkan aku berjanji yang aku ingkari. Ya, aku berjanji dan aku ingkari pada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata syaitan, saya enggak berkuasa apa-apa atas kamu. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku cuma sekedar ngajak lalu kamu ikut. Fala talumuni. Jangan kau salahkan aku. Walumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Ya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kemudian kamu pun tidak sama sekali bisa menolongku. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni bin qabl. Aku ingkari, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku ingkari yang dulu aku tidak membenarkan perbuatan mempersekutukanku dengan Allah sejak dulu, kata syaitan. Ya.
Inna zalima lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi syaitan itu cuma sekedar menyeru, ngajakin. Ya. Yang ambil keputusan ya kita. Nah, kalau ada orang muslim di saat setan dibelenggu, lalu dia masih terus melakukan maksiat, itu karena jiwanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Jiwa-jiwa manusia memang cenderung kepada asu, keburukan. Jadi syaitan ini hanya sekedar tukang kipas. Tukang kipas. Ya. Jadi ketika jiwa seseorang yang condong kepada keburukan, maka syaitan ngipasi supaya semakin besar itu hasrat itu, semakin besar keinginan itu ikhwannya. Ya. Jadi tidak 100% maksiat yang dilakukan oleh manusia itu kesalahan peran serta syaitan. Syaitan hanya memiliki sekian persen dari amalan. Ya. Jadi orang yang melakukan maksiat ketika di bulan Ramadan, ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama, iman yang lemah. Ya, masa diganggu sama setan yang lemah aja, ikut. Ya, kan yang dibelenggu setan-setan yang kuat, yang setan yang lemah dibiarkan. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, memang jiwanya jiwa yang terlalu tergantung kepada maksiat. Ya, jiwanya memang sudah kotor. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan kalla balran, di hati mereka sudah ditutup, ada sumbatan. Ya. Fi qulubihim ma kanu yaksibun, ada sumbatan dalam hati mereka sehingga mereka tidak mau bisa berubah. Kenapa hal itu terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza khata ibni adam khati'atan, ketika seorang manusia melakukan satu kekeliruan, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, hatinya akan diberikan titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tobat, maka hitamnya itu terhapus. Tapi kalau dia nggak tobat, maka hitamnya akan banyak. Maka ketika hitamnya banyak, adzalika ran, itu yang dinamakan ran. Ya, sehingga dia tidak lagi condong kepada kebaikan. Dia akan terus melakukan maksiat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi itu penyebab orang melakukan kemaksiatan. Jadi bukan 100% salahnya setan. Setan juga nggak mau disalahin nanti. Ya. Dia akan bela diri nanti di hari kiamat. Dia pidato. Fala syaitanu lamma qudiyal amr. Ya, ketika hari keputusan itu, maka syaitan berpidato di hadapan pengikutnya yang dulu, ya, di neraka. Ini pidato yang luar biasa. Ya, dia katakan, saya tidak pernah memaksa kamu, saya hanya sekedar mengajak. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa'adtukum fa'ahlaktukum. Allah yang menjanjikanmu janji yang benar, sedangkan aku menjanjikanmu dan aku ingkari janjiku padamu. Ya kan? Nah, makanya bukan salah setan. Aku cuma janji bohong, kenapa ente ikut? Gitu. Ya. Jadi Pak ya, dipahami Pak ya, bahwa bisa jadi dia melakukan maksiat itu memang karena maksiatnya sudah terlalu banyak, dosanya sudah besar, sehingga dia tidak bisa lagi mengarah kepada kebaikan. Wallahu ta'ala. Ada lagi ikhwan yang lain? Kalau tidak ada, saya rasa cukup 9 sampai sini dulu. Afwan, satu lagi, Ustaz. Oh iya, fadhal. Bagaimana teknisnya berdoa saat menjelang berbuka? Maksudnya hadis yang tadi itu menjelang berbuka atau saat berbuka, Ustaz? Doa yang salah satu doa yang dikabulkan. Soal saat doa yang mau dikabulkan adalah doa menjelang berbuka. Doa menjelang berbuka. Jadi ketika berbuka maka kita berzikir kepada Allah, berhenti sejenak semua kegiatan, taruhlah makanan dulu, kemudian berdoalah kepada Allah, mohon ampunan. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu bisa dilakukan. Atau Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta padamu surga dan aku menghindar padamu dari neraka. Ini doa yang bisa diamalkan. Ya. Yang bisa kita ucapkan ketika menjelang kita berbuka. Itu saat-saat akan berbuka. Beda dengan doa buka puasa. Doa buka puasa juga seperti itu. Jadi sebelum berbuka dia berdoa. Ya. Gimana doanya? Mau berbuka, boleh Allahumma laka sumtu, boleh pakai dhahabal dhama. Maka Syekh Utsaimin mengatakan dhahabal dhama, hilangnya dhama itu, dhahabal dhama itu ketika hausnya sudah sangat mencekik, boleh baca doa seperti itu. Jadi tidak ada juga keterangan yang pasti yang mana yang lebih apa. Semua masing-masing memiliki dalil. Boleh pakai Allahumma laka sumtu ketika kita berbuka atau dhahabal dhama, dua-duanya boleh dipakai.
Ya. Adapun doa yang lain yang makbul adalah doa menjelang berbuka sebelum masuk waktu maghrib, itu waktu istijabahnya doa. Ya, waktu istijabah doa. Jadi ketika mau berbuka jangan setel TV yang isinya cuma lawakan. Ya, tutup itu. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan penuh kehusuan, menghadirkan hati kita dan ajak orang-orang sekitar kita untuk juga ikut berdoa. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, saya rasa cukup kalau jam 9. Ya, semula kajian jadwal cuma 1 jam, tapi sampai 1 jam setengah, mohon maaf. Banyak kuota yang kemakan akhirnya, tapi mudah-mudahan Allah memberkahi semua. Ya, kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga kita dapat beramal dan memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan. Amin. Dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita tutup jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.